Kota yang akan selamat saat Indonesia benar-benar chaos dan menuju kehancuran. Indonesia adalah negara yang hidup di atas ketidakpastian. Di bawah tanahnya ada lempeng aktif yang terus bergerak. Di lautnya ada ancaman tsunami. Di udara ada perubahan iklim yang semakin brutal terus terjadi. Dan di kotanya, jutaan manusia hidup bergantung pada listrik, internet, air bersih, logistik, dan sistem ekonomi yang sangat rapuh dalam beberapa tahun belakangan. Masalahnya, peradaban modern hanya terlihat kuat sampai semuanya berhenti bekerja. Karena sebuah kota bisa berubah menjadi chaos hanya dalam beberapa hari, saat listrik mati, ATM berhenti, saat logistik terputus dan harga makin melonjak. Saat internet hilang, kepanikan mulai menyebar, dan ketika ekonomi runtuh, manusia mulai berubah. Di video ini kita akan membahas kota-kota di Indonesia yang mungkin masih bisa bertahan saat semuanya menjadi sangat buruk bagi Indonesia, bukan hanya karena bencana alam, tapi juga karena krisis ekonomi, inflasi ekstrim, sosial chaos, pemadaman listrik massal, hingga lumpuhnya distribusi nasional. Dan ironisnya, sebagian kota terbesar di Indonesia justru mungkin menjadi tempat paling berbahaya saat krisis ini benar-benar terjadi. Kota modern terlihat hebat, gedung tinggi, mal besar, internet cepat, transportasi padat, tapi semua itu bergantung pada satu hal, sistem yang harus terus berjalan. Jika satu saja sistem gagal, maka sistem lain mulai ikut runtuh dan terpengaruh. Ini disebut sebagai cascade failure. Semakin tinggi ketergantungan sebuah kota terhadap energi, logistik, dan impor, semakin rendah daya tahannya saat krisis terjadi. Contoh sederhana, Jakarta setiap hari membutuhkan ribuan ton makanan dari luar kota, seperti sayur, beras, daging, BBM, serta listrik. Jika distribusi terganggu beberapa hari saja, harga bisa melonjak ekstrim, dan ketika panik buying dimulai, stok menghilang lebih cepat daripada distribusi yang akan datang. Itulah sebabnya, kota paling besar belum tentu kota paling aman. Kota yang paling mungkin bertahan jika akhirnya Indonesia menuju kepada kehancuran. Yang pertama itu Aceh, lebih tepatnya Banda Aceh, kota yang sudah pernah melihat kiamat. Ada alasan mengapa Banda Aceh masuk dalam daftar ini, karena kota ini sudah pernah kehilangan hampir semuanya, literally hampir semuanya. Tsunami 2004 bukan hanya bencana, itu adalah simulasi runtuhnya peradaban modern. Listrik hilang, komunikasi mati, air bersih rusak, rumah sakit lumpuh, pemerintah kacau balau, dan masyarakat hilang 90%. Namun Aceh, khususnya Banda Aceh, masih tetap bertahan hingga saat ini. Dan pengalaman seperti itu merubah mental sebuah kota. Hari ini kesadaran bencana masyarakat Aceh jauh lebih tinggi dibanding banyak daerah lainnya. Mereka tahu apa yang harus dilakukan saat sistem runtuh. Bahkan di beberapa bulan belakangan, mereka pernah mengalami mati lampu hingga 1 bulan lamanya, dan mereka tetap terus bertahan hingga saat ini. Dan dalam survival science, pengalaman menghadapi krisis nyata adalah aset yang paling berharga dan sangat mahal. Yang kedua, kita punya Yogyakarta, kota yang hidup dengan ritme yang lebih lambat atau slow living. Jika chaos besar terjadi, kota yang paling mungkin bertahan bukan kota paling kaya, tapi kota yang masih punya komunitas kuat, akses pangan, dan ketergantungan rendah terhadap gaya hidup hyper modern. Dan Yogyakarta memiliki banyak hal itu. Kota ini memang padat, namun berbeda dengan megapolitan seperti Jakarta, ritme hidup Yogyakarta masih lebih lambat. Masyarakat lokal masih punya koneksi sosial yang kuat, dan dalam sains survival, komunitas adalah salah satu faktor terpenting dalam bertahan hidup. Karena saat sistem negara melemah dan gagal, manusia akan kembali bergantung pada tetangga, komunitas, dan jaringan lokal. Selain itu, wilayah sekitar Yogyakarta masih memiliki akses pertanian, sumber air, dan jalur distribusi regional yang relatif lebih dekat dan dapat diakses. Memang, Yogyakarta punya ancaman gempa dan Merapi, namun dalam skenario chaos nasional, kota dengan solidaritas sosial tinggi sering lebih bertahan dibanding kota ultra modern. Yang ketiga yaitu Malang, dataran tinggi yang lebih stabil. Malang punya satu keunggulan penting, yaitu geografi atau letaknya. Kota ini berada di dataran yang lebih tinggi dengan suhu lebih stabil dibanding kota pesisir besar. Dan dalam sejarah manusia, wilayah dataran tinggi sering menjadi area bertahan saat krisis besar terjadi. Karena lebih dingin, air relatif lebih tersedia, dan tekanan populasi tidak sepadat kota megapolitan. Selain itu, Malang memiliki kombinasi menarik, kota pendidikan, akses pertanian, dan konektivitas regional yang cukup baik. Jika inflasi besar atau krisis logistik terjadi, wilayah yang dekat dengan produksi pangan akan jauh lebih stabil dibanding kota yang sepenuhnya bergantung pada impor makanan. Karena pada akhirnya, makanan lebih penting daripada gedung tinggi. Namun jika tadi adalah kota yang akan bertahan jika Indonesia menuju pada kekeosan, maka sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menyeramkan. Karena ada kota-kota di Indonesia yang terlihat sangat kuat hari ini, namun bisa berubah menjadi sangat rentan dan rapuh jika Indonesia benar-benar masuk pada masa chaos. Kota yang pertama yaitu Jakarta, kota yang sangat kita kenal, kota yang tergantung dan bergantung pada semuanya. Jakarta adalah pusat ekonomi Indonesia, dan justru itu masalahnya. Karena semakin besar sebuah kota, semakin besar pula ketergantungannya. Jakarta bergantung pada pasokan listrik besar, distribusi pangan harian, internet nasional, BBM, dan logistik yang harus tanpa henti. Jika blackout nasional terjadi saja, maka lift berhenti, pompa air mati, internet lumpuh,
ATM gagal dan distribusi terganggu, dan Jakarta akan sangat-sangat rapuh. Dalam kota yang berpenduduk jutaan ini, chaos bisa menyebar dengan sangat cepat, apalagi jika inflasi ekstrim terjadi. Karena sejarah dunia menunjukkan kelangkaan pangan ditambah kepanikan sosial sering menjadi awal kerusuhan kota besar, dan Jakarta memiliki semua checklist faktor di atas. Yang kedua yaitu Semarang, kota yang perlahan tenggelam. Semarang adalah pusat logistik Pantura, namun kota ini menghadapi banjirop, penurunan tanah, dan tekanan pesisir. Masalahnya, kerusakan pesisir terjadi perlahan dan manusia sering terlambat sadar. Jika perubahan iklim semakin ekstrim, maka sebagian wilayah pesisir utara Jawa bisa menghadapi tekanan besar dalam puluhan tahun ke depan. Dan ketika logistik Pantura terganggu, harga barang di Jawa bisa ikut terdampak. Yang ketiga yaitu Balikpapan, kota yang bisa kewalahan oleh pertumbuhan. Balikpapan adalah kota yang sangat strategis saat ini, energi, logistik, akses menuju IKN. Namun, semua itu menghadapi ancaman berbeda, yaitu overpopulasi cepat, krisis air, dan tekanan ekologis. Karena kota yang tumbuh terlalu cepat sering tidak punya waktu cukup untuk membangun sistem pendukungnya, dan ketika air bersih mulai langka, semua hal lain ikut bermasalah. Dalam Science of Collapse, bagaimana sebuah negara mulai runtuh, peradaban modern tidak runtuh sekaligus, ia runtuh perlahan. Dimulai dari inflasi, gangguan pangan, krisis energi, dan turunnya kepercayaan masyarakat. Lalu muncul yang namanya panic buying atau harga yang naik, kriminalitas yang makin naik juga, dan manusia mulai kehilangan rasa aman. Dalam ilmu sosial, ketika kebutuhan dasar manusia terganggu, stabilitas sosial ikut melemah. Semakin tinggi krisis dan semakin rendah kepercayaan masyarakat, maka stabilitas kota akan menurun dengan sangat drastis. Itulah sebabnya kota yang paling bertahan saat chaos bukan selalu kota tercanggih, tapi kota yang punya komunitas kuat, akses pangan, dan masyarakat yang mampu beradaptasi dalam segala hal. Pada akhirnya tidak ada kota yang benar-benar aman, karena ketika Indonesia menghadapi bencana besar, krisis ekonomi, inflasi, atau chaos nasional seperti perang antar negara, semua kota akan terkena dampaknya. Namun, beberapa kota punya peluang bertahan hidup lebih besar, bukan karena mereka kebal, tapi karena manusianya lebih siap menghadapi keadaan buruk. Dan mungkin itu adalah pelajaran paling penting dari seluruh video ini, bahwa kekuatan sebuah kota bukan ada pada gedungnya, tapi pada kemampuan manusianya untuk tetap hidup saat semuanya bahkan sudah runtuh.